Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bagaimana kabar kalian? Sudah siap belajar tematik? Bersama saya, Pak Heri, belajar tematik di mana saja dan kapan saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kelas 6, tema 7, kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 kali ini, kita akan belajar materi Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan bernyanyi, siswa mampu mengidentifikasi interval nada dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan perbedaan ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas dengan baik. 3. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan isi teks pidato dengan benar. Mari kita mulai pembelajaran. Tadi malam, aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirijen yang memimpin orkestra itu. Kenapa? Pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang indah. Hari itu, Dayu dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Ibu Kita Kartini, ciptaan W.R. Supratman. Inilah lagu yang dipelajari Dayu dan teman-teman. Ayo bernyanyi. Putri Indonesia.
Ayo mengamati. Apa yang kamu ketahui tentang Ibu Kartini? Amatilah bacaan teks pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia. Dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk hak harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdiskusi. Bacalah teks pidato di atas. Kemudian identifikasilah info-info berikut: pembicara pidato, pendengar pidato, tempat pidato, suasana saat disampaikannya pidato, dan poin-poin penting isi pidato. Yang pertama, pembicara pidato adalah salah satu siswa yang maju ke depan untuk membaca teks pidato. Sedangkan pendengar pidato adalah warga sekolah. Kemudian tempat pidato adalah di sekolah. Suasana saat disampaikannya pidato tenang dan khidmat. Dan poin-poin penting isi pidato, yang pertama salam pembuka. Kemudian pembuka atau kalimat pembuka, isi pidato, penutup, dan salam penutup. Ayo mencoba. Pada pembelajaran 1, kamu telah membuat konsep pidato berdasarkan bacaan. Sekarang, buatlah konsep pidato dengan menuliskannya dalam bentuk skema seperti berikut. Rancangan konsep pidato. Yang pertama, menentukan tema.
Temanya giat belajar. Jadi contoh membuat rancangan pidato, kita membuat temanya dulu, yaitu giat belajar. Kemudian judulnya giat belajar untuk meraih cita-cita. Dan poin-poin penting isi pidato, yang pertama salam pembuka, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk salam pembuka. Kemudian yang kedua adalah pembuka. Jadi kalimat puji syukur atas kesehatan dan lain seterusnya, itu termasuk kalimat pembuka. Yang ketiga adalah isi. Salah satu cara mengisi kemerdekaan adalah dengan giat belajar untuk meraih cita-cita. Ini salah satu isi dari tema kita, yaitu giat belajar. Jadi isinya itu disesuaikan dengan tema yang kalian buat. Yang keempat, penutup. Ajakan mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Jadi kalimat penutupnya itu contohnya ajakan mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Contohnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima adalah salam penutup. Contohnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa membuat rancangan konsep pidato sesuai tema yang kalian inginkan. Ayo membaca. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ELS, European Lakes School, hingga usianya 12 tahun. Setelah itu, ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-teman di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Stella Zehandelar. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singge Joyo Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September
1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Berdasarkan surat-suratnya itu, diterbitkanlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasanya, R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini, setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa Ibu R.A. Kartini. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Informasi penting tentang Raden Ajeng Kartini. Jadi, informasi apa yang kalian dapat tentang Raden Ajeng Kartini? Yang pertama, R.A. Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Kemudian, tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. R.A. Kartini bisa bahasa Belanda. Kemudian R.A. Kartini berkirim surat kepada teman-temannya di Belanda. R.A. Kartini mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Selanjutnya, R.A. Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Selanjutnya, surat-surat R.A. Kartini dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pertanyaan yang kedua, sikap-sikap yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini. Sikap apa yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini? Yaitu berani dan pantang menyerah. Ibu Kartini memang hebat ya. Betul, beliau berani berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia. Ayo berdiskusi. Amatilah gambar berikut. Apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Diskusikan bersama teman sekelompokmu, lalu bacakan hasilnya di depan kelompok-kelompok lain. Tentu kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. Yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sedangkan pada masa pubertas, mulai tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara belum melengking. Setelah masuk masa pubertas, suara jadi melengking. Yang ketiga, pada masa kanak-kanak, payudara belum membesar. Setelah masuk masa pubertas, payudara membesar. Dan yang keempat, pada masa kanak-kanak, panggul belum membesar. Dan setelah masuk masa pubertas, panggul membesar. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.